Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang penuh berkah ini kita membahas tema insyaallah Ramadan dan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita di hari-hari terakhir Ramadan mudah-mudahan senantiasa istiqomah insyaallah ta'ala. Jadi pembahasan ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagai pengantar bahwa di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini kita sudah hafal semua, ya, insyaallah. Yang kemudian menjadi sorotan kita adalah apa? Mungkin kalau kita ditanya, ya, kita ini sudah lama sekali ya berinteraksi dengan Quran, ya. Sejak mungkin dari usia anak-anak sampai kemudian remaja, menjadi anak muda, sampai kemudian jadi dewasa, udah belasan tahun, puluhan tahun, subhanallah. Nah, ada hal yang kemudian terkadang menjadi persoalan itu, apa? Ketika sesuatu itu seiring waktu sudah begitu lama bersamanya dengan kita, kadang-kadang hal itu menjadi hal yang biasa-biasa aja. Maksudnya, mungkin untuk ilustrasi begini, ya, mungkin kita punya anak, ya, sudah bersama kita belasan tahun, bahkan mungkin sudah menginjak usia puluhan tahun dengan kita itu. Maka ada mungkin satu kesempatan kita merasa bahwa kehadiran anak-anak kita itu biasa-biasa aja, sebagai sesuatu yang, ya, udah biasa, ya. Tapi kapan kemudian kita berbeda perasaannya tentang kehadiran anak-anak kita? Kapan? Ketika kita kemudian teringat tentang, oh ternyata besar sekali nikmat berupa anak itu. Ketika kita teringat tentang hal itu, baru kemudian kita tersadar kembali alangkah besarnya nikmat Allah kasih anak yang baik dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih terjadi hal yang sama kepada Quran ini. Mungkin ini kan sahabat hari kita dengerin Quran, sholat, ya, apalagi bulan Ramadan kita membaca Quran, kita mendengarkan Quran, kita membawa Quran di dalam aplikasi HP kita. Maka kadang-kadang feeling kita itu, ya, udah biasa-biasa aja, ya. Nah, apa yang perlu kita renungkan di sini, ya, jika kita mendalami di dalam surah Al-Baqarah ini, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan. Nah, sambungannya itu kan alladzi itu artinya adalah kata sambung, ya. Jadi kalau di dalam faedah bahasa Arab itu ya, bahwa alladzi itu adalah sebagai kata sambung, faedahnya untuk ta'rif, memberikan definisi. Jadi misalnya saya kasih tahu begini, ya. Ini di jamaah masjid atau katakanlah di kantor migas ini, kalau saya berkata kepada bapak atau kepada ibu, saya mau bertemu dengan Pak Budi, maka apa yang kemudian akan muncul reaksi kepada orang yang saya ajak bicara? Kemungkinan besar dia akan bertanya, Pak Budi yang mana? Begitu, ya. Ada
Ada banyak Pak Budi begitu ya. Jadi orang kemudian ketika menjawab itu kan menggunakan kata sambung namanya Pak Budi yang apa yang kemudian kita sebutkan setelah kata sambung itu? Apakah perkara yang remeh-remeh saja, perkara yang tidak menjadi hal yang paling penting dari sosok itu? Kemungkinan besar akan kita katakan sesuatu yang menunjukkan hal terpentingnya atau hal yang paling utama dari sosok itu, atau hal yang paling membedakannya dari yang lain. Saya gitu ya. Oh Pak Budi DKM, oh Pak Budi ini, oh Pak Budi itu. Kalau di pasar itu agak-agak ngeri ya bahasanya. Ada orang maunya Budi banyak kayaknya. Budi siapa? Budi ayam, maksudnya tukang ayam ya. Budi sayur itu. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz syahrul Ramadan, kemudian ada kata sambung allati, seakan-akan kalau kita membaca atau mendengar itu kemudian dalam posisi ya menjadi bertanya, apa ini Ramadan? Ada apa dengan Ramadan? Apa dengan Ramadan itu? Jadi faedah dari allati itu kata ulama misalnya Syekh Ahmad Abdul Munim bahwa allati sebagai ismul mausul itu memberikan faedah ta'rif, memberikan pengenalan atau definisi bahwa unzila fihil Qur'an, bahwa di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak pilihan terkait dengan mau menerangkan apa berkaitan dengan Ramadan itu, kan tidak dikatakan tentang puasanya ya. Quran yang mana duluan, Quran turun atau puasa sebagai sebuah kewajiban? Itu selisihnya jauh. Puasa itu baru diwajibkan ketika periode Madinah. Benar ya? Karena Quran sudah turun 13 tahun sebelumnya lewat. Artinya orang Islam atau bahkan orang jahiliyah Arab itu sudah mengenal Ramadan. Mereka tahu Ramadan itu. Tapi menurut zat yang menciptakan bulan Ramadan itu, zat yang kemudian menciptakan manusia yang hidup di bulan Ramadan itu memberitahu kita, berikan pengenalan ta'rif. Unzila fihi Al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, biasanya disebutkan itu kalau kita menyambungkan sebuah kata sambung itu adalah namanya ahamul wasaf, ahamul khas. Yang akan diterangkan bahwa yang terpenting itu apanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa penjelasan atau pensifatan bulan Ramadan itu yang sangat penting sekali, ternyata Allah menyebutkan terkait dengan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Masya Allah ya. Nah, pada jemaah yang dirahmati Allah, bahwa tadi sudah kita singgung sedikit bahwa yang kadang terjadi itu ketika udah kelamaan ya kita beserta dengan sesuatu itu, kadang-kadang muncul rasa biasa. Apa yang hilang? Kalau kita bertanya, apa yang hilang adalah kesadaran kita atau pemahaman kita terkait dengan qimah itu atau value dari sesuatu, nilai dari sesuatu itu. Tadi sudah kita contohkan. Nah, jadi kalau anak itu baru kita rasakan besarnya nikmatnya itu kapan? Biasanya kalau udah nggak bersama kita ya, baru kita ingat ya Allah. Saya dulu bareng anak, ini bisa itu happy, pulang-pulang langsung hilang semua ini. Sekarang pulang ke rumah nggak ada anaknya. Baru berasa ternyata itu nikmat yang besar sekali. Tapi karena namanya manusia ya, dia ketika udah kelamaan dia beserta dengan sesuatu, kadang-kadang bisa aja ya, kayak istri juga mungkin gitu ya. Enggak ya, istri juga udah kelamaan biasa aja ya, terus istrinya sehari aja nggak ada ya, apa sih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh ini ya.
dalam satu waktu di masa Rasulullah SAW nggak ada hilangnya. Ada di antara sahabat itu ya, membaca Al-Quran. Dalam riwayat dikatakan membaca surah Al-Kahfi, ada yang mengatakan membaca surah Al-Baqarah. Pas lagi asyik membaca itu, kemudian sang sahabat ini melihat di atasnya itu ada segumpal awan yang mendekat. Itu kan bukan hal biasa ya, karena awan itu kan fenomena alam semesta ya, bukan dalam kuasa manusia, nggak bisa kita tarik pakai tali kan. Kenapa dia datang coba? Maka ini sahabat juga ya, pas besok harinya kemudian mendatangi Rasulullah SAW, bahwa aku telah membaca Al-Quran, kemudian aku melihat ada segumpal awan di atas kepala. Apa jawab Rasulullah SAW? Bahwa Iqra ya ibna Khudair innaha sakinah tanazzalat bi qira'atika al-Qur'an. Teruslah membaca, biasakan terus membaca. Karena tahukah engkau ibnu Khudair, itu adalah sedang diturunkan Allah ketentraman dalam simbolisasi awan as-sakinah. Kenapa? Liqira'atikal Quran. Bukan tanpa sebab, tapi sebabnya jelas, yaitu karena dia membaca qira'ah Al-Quran. Di poin mungkin pertama ya, bahwa orang itu ketika membaca Quran, insya Allah dia akan merasakan di dalam hatinya itu sebuah perasaan yang berbeda ya, perasaan lebih tenang, lebih tentram. Benar nggak ya? Ya. Meskipun banyak urusannya, meskipun banyak pikiran, tapi kalau orang baca Quran itu ya ingatkan hadis Rasulullah SAW ya. Hadis seperti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu segumpal awan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didekatkan kepada hamba tadi sebagai lambang dari as-sakinah. Nah, jadi sebagai perbandingan ya, Bapak begini, kalau di ukuran kita sebagai manusia dalam kehidupan ini, peristiwa apa yang menurut kita spektakuler dan hebat, yang paling kita anggap membanggakan? Saya kasih contoh di situ, misalnya seorang yang diwisuda sebagai doktoral, itu kan wah, sebuah peristiwa yang wow lah. Atau misalnya ada seorang ilmuwan menemukan sesuatu yang mengubah kehidupan di atas dunia. Itu hal-hal yang hebat sekali, spektakuler dahsyat. Tetapi ya, ternyata berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada sebuah peristiwa yang justru itu kemudian punya korelasi kepada benda-benda langit. Kalau ibaratnya kalau wisuda doktoral, paling yang datang kan koleganya, kemudian keluarganya, kemudian kenalannya ya, mungkin kalau dia orang terkenal, fansnya. Tapi bergerak nggak itu benda-benda di luar angkasa, kemudian melakukan sesuatu? Tidak. Ada sebuah peristiwa di mana peristiwa yang berlaku di dunia di atas bumi ini kemudian ternyata punya korelasi ke langit. Saya bacakan satu hadis Rasulullah SAW, bahwa lau ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, andai kata ada sekelompok manusia yang mereka kemudian bareng-bareng kumpul di satu masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna al-Qur'ana wa yatadarasunahu, yang kemudian membaca Quran, juga melakukan mengkaji Al-Quran, maka yang terjadilah tanazzalat alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Kemudian yang kedua adalah diberikan sakinah. Yang ketiga adalah ghashiyatuhumur rahmah, diliputi dengan kasih sayang Allah. Bahkan yang sangat hebat sekali adalah wa dzukira indallah, Tukirahum ainallah, zakarahumullahu fi man aidah. Allah memuji-muji atau Allah menyebut-nyebut hamba itu di sisinya di langit.
Itu sebenarnya apa ya? Masalah kita merenungkan, itu kan yang terjadi dalam tanda petik ya, yang terjadi hanya sejumlah orang membaca Quran, sejumlah orang mempelajari Quran, tapi reaksi dari alam semesta, ada kemudian malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada rahmah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, akan disebut di langit nama-nama mereka itu karena mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Gambaran sedikit ya tentang value ya, nilai dari Al-Quran. Nah, coba kita masuk ya. Dalam Al-Quran Al-Karim itu disebutkan bahwa kalau seorang jauh dari Quran ya, seorang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan ini, apa yang terjadi? Ya, silakan lihat di dalam surah Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa Al-Hajj 31 kelihatannya, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Masyaallah. Jadi ya agak ngeri ya ayatnya. Jadi kalau orang jauh dari Quran itu dia seperti orang yang jatuh dari langit. Kebayang gak oleh kita? Mungkin kalau waktu kecil ada yang pernah jatuh kan? Kalau jatuh dari pohon kan? Itu rasanya gimana? Mungkin udah sakit, bahkan ada yang mungkin cacat. Paling banter berapa tingginya pohon itu? Atau mungkin jatuh dari ketinggian di rumahnya, lantai 2 misalnya. Itu paling banter berapa ukurannya? Tapi gambaran yang disebutkan Al-Quran ini bahwa orang yang tidak menggunakan Quran, tidak tunduk kepada Quran, itu jatuhnya dari langit. Kharra minas sama'. Bahkan kemudian orang yang melayang-layang jatuh dari langit yang tak berapa ratus ribu kilometer ketinggiannya itu, kemudian dia disambar mangsa oleh burung. Fatakhtafuhu at-tayr. Mungkin kalau Bapak ini pernah memangsa burung ya. Kita makan daging burung pernah kan? Misalnya burung darah ya. Nah ini kebalik loh, ini kebalik. Ini yang dimakan adalah manusia, yang memakan adalah burung. Bapak, burungnya seperti apa? Jadi dia jatuh. Fatakhtafuhu at-tayr, atau kalau enggak, maka yang terjadi hal yang sangat mengerikan, bisa dia dihempas oleh angin. Au tahwi ar-rihu, ya. Tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Dia dihempaskan oleh angin tempat yang sangat jauh dan membinasakan. Itu sebelumnya gambaran tentang Quran. Bagaimana jika seorang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam satu penjelasan yang misalnya Imam Ar-Razi ketika menerangkan terkait dengan Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq, surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Subhanallah. Kalau secara kronologis waktu hidupnya manusia, ya, kita paham bahwa manusia itu pertama adalah tercipta dulu kan. Setelah tercipta, lahir, maka kemudian dia nggak bisa langsung baca Quran, bukan? Dia nggak bisa. Dia akan kemudian belajar membaca dulu ketika masih balita. Baru kemudian sesudah dia lebih paham, baru diajari mungkin usia 4-6 tahun. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran Al-Karim di dalam surah Ar-Rahman, urutan itu justru kita lihatnya bagaimana keagungan Al-Quran. Ar-Rahman, rahmat Allah, Zat yang maha mengasihi kepada hambanya. Ternyata yang disebutkan paling awal, bahkan sebelum manusia diciptakan, adalah Allamah Al-Quran. Dalam arti apa? Hikmahnya, seakan-akan manusia itu kehilangan kemanusiaannya yang sejati jika dia tidak menggunakan
sebagai petunjuk. 'Allamal Qur'an baru khalaqal insan. Subhanallah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, bahwa kita sangat bersyukur kalau kita membaca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam surah Yunus ya, surah Yunus surah 10 yaitu ayat 56 57, bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya Allah memberitahu kita semua, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian maw'izatun min rabbikum, itu peringatan nasihat dari Tuhan kalian. Yang kedua, syifa. Allah tidak berfirman wadawa. Jadi syifa itu berbeda dengan dawa ya. Kalau obat dalam bahasa Arab namanya dawa. Kalau syifa dalam bahasa Arab artinya adalah penyembuh. Maksudnya begini ya. Tahukah kita ada orang yang dia berobat tapi tidak sembuh, bahkan udah bertahun-tahun minum obat tapi masih sakit? Iya, karena obat itu hanya wasilah. Maka ketika Allah di sini menegaskan bahwa Allah tidak berfirman bahwa qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa dawaa'un, bahwa datang obat, tapi dikatakan penyembuh. Yang disebut adalah hasilnya. Semua pasti dia akan sembuh terhadap penyakit apa yang dimaksud? Lima fis sudur, segala macam, semua hal-hal penyakit di dalam hati kita. Wa hudan, dan juga sebagai petunjuk. Wa rahmatun, sebagai rahmah kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi sebagai penutup ya, sebelum kita berdiskusi, bahwa mumpung di bulan Ramadannya, bulan yang kita sebegitu dekatnya dengan Al-Quran Al-Karim, dan bulan kita ini menundukkan hawa nafsu kita, bulan di mana kita kemudian begitu intens ya, membaca Al-Quran Al-Karim, maka bukankah ya sekarang waktunya atau inilah masanya kemudian kita merenungi terkait dengan nikmat Al-Quran Al-Azim tersebut, yaitu kita menunaikan hak Al-Quran itu dalam bentuk kita membacanya, tapi bukan sekedar membaca, kemudian kita mempelajari isinya, kemudian kita mengamalkan, dan seterusnya kita memperjuangkannya sehingga tegak di dalam kehidupan di tengah-tengah manusia, supaya nanti kelak pada hari kiamat Al-Quran itu datang sebagai hujah yang menolong kita. So, jangan lupa ya, bisa jadi Al-Quran itu datang kepada Allah hari kiamat sebagai hujah yang justru memberatkan hamba. Innal Qur'ana hujjatun laka au hujjatun alaika. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang Ramadan dan Al-Quran, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan. Dipersilakan. Nanya Pak? Nanya apa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Ustaz masalah Allah. Ini kan sebagai bangsa Muslim harusnya kita bisa baca Al-Quran dan juga status maknanya. Nah ini mohon mayoritas termasuk saya. Alhamdulillah asal baca dalam hal ini. Kalau maknanya kita belum ngerti banget. Artinya mau pencerahan tentang Al-Quran ini kita sudah banyakkan yang beruntung lah sudah bisa baca Al-Quran, cuma
maknanya yang tidak tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Jabat kita Masuk natap. ya baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita sebagai kaum muslimin ya insya Allah sudah berupaya ya. Kalau membaca mah udah beres insya Allah ya, membaca dengan sesuai hukum-hukumnya ya. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Nah, muncul pertanyaan itu, bagaimana kita ini sebagai seorang muslim membaca Quran iya, tapi masih terkendala dalam hal memahami apa yang kita baca itu. Ya. Sebetulnya secara prinsip ya, Al-Quran itu sudah dijadikan mudah sama Allah. Dalam surah Al-Qamar itu ada ayat ya, bahkan 4 kali dikatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami jadikan mudah Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, dalam arti kalau ulama menerangkan bahwa secara lafaz itu kalau kita baca itu bacanya lisan kita enak, nggak akan apa istilahnya ya, karena dia susunannya sudah sedemikian rupa. Begitupun juga dimudahkan secara makna, bisa dipahami. Jadi jangan kita kemudian berasumsi bahwa gara-gara kita ini orang Indonesia ya, kita bukan orang Arab berarti itu nggak bakalan bisa. Banyak orang Indonesia itu yang sebenarnya mumpuni di dalam pengetahuan Al-Quran. Bahkan ada yang sampai mengarang tafsir. Misalnya yang paling masyhur itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ada anak Tarmasi, itu dia punya kitab tafsir ya, beberapa ulama ya. Jadi saya ingin menyampaikan ayat di dalam surah Al-Baqarah 121 ya, supaya kita bisa merenungi itu ya. Ini enggak ada ya. Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami memberikan kepadanya Alkitab. Wah, itu kemuliaan banget ya. Allah menyebutkan bahasa kami yang memberikannya sebuah kitab. Maka bagaimana orang-orang ini? Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka kemudian membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Nah, ini sebuah ungkapan yang perlu kita garis bawahi ya. Membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Apa faedah kalimat itu? Berarti yang dituntut adalah level pembacaan yang semacam itu, yaitu tilawah yang haqqa tilawati. Berarti yang dihindari atau yang harus kita jauhi adalah membaca yang setengah hati misalnya, atau baca yang asal-asalan dan seterusnya. Karena ini ayat yang menyuruh begitu, menuntut bahwa membaca dengan taraf sebenar-benarnya membaca. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksudnya sebenar-benarnya membaca itu gimana? Kalau di dalam penjelasan Imam Ghazali misalnya dikatakan bahwa kalau orang baca Quran itu hendaknya menghimpun 3 hal sekaligus tatkala membaca. 1, lisannya, 2, akalnya, 3, hatinya, bareng-bareng. Jadi al-lisanu yurattilu, lisan tugasnya membaca. Wal aqlu yufakkiru. Nah, akal kita kemudian merenungi, memikirkan makna demi makna. Kemudian al-qalbu yatta'izu, hati perannya adalah mengambil hikmah pelajaran dari yang dibaca. Itu baru dikatakan kata Syekh Al-Ghazali bahwa namanya tilawah Quran haqqan tilawah. Nah, baik, mungkin kita akan bertanya lagi, lah ini kita kan orang Indonesia ya, boro-boro tahu bahasa Arab sampai segitu ya. Sebetulnya bisa difasilitasi dengan silahkan membaca terjemahan. Jadi saya sangat mendorong, kita sangat didorong supaya selain kita khatam secara bacaan,
mari kita khotam secara tadabburan. Jadi khatmul Qur'ani tilawatan itu satu hal secara membaca, tapi yang juga penting khatmul Qur'ani tadabbur, itu merenungi makna. Kalau belum bisa bahasa Arab, pakailah terjemahan. Saya kasih contoh begini ya. Itu ada orang yang masuk Islam, dia profesor matematika dari Amerika, namanya Jeffrey Lang. Dia sampai menulis buku gara-gara dia baca, tentu bukan bahasa Arabnya yang dia baca, terjemahan bahasa Inggrisnya yang dia baca. Dia cuma ketemu satu ayat doang, baru dia menulis satu ayat. Gara-gara merenung, bukan gara-gara membaca, dia memikirkan, berusaha untuk mendalami surah Al-Baqarah ayat 30. Gara-gara ayat itu doang, dia belum baca sampai jauh surah Yunus, surah Al-A'raf, belum, baru ayat itu aja. Dan itu dibaca dalam bahasa Inggris, artinya terjemahan. Tapi dia sebegitu terkesima sampai dia masuk Islam, terbuka pintu hidayah, sampai dia nulis buku. Judul bukunya Even Angel Ask, bahkan malaikat pun bertanya. Itu tentang kejadian manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil tidak ada halangan bagi siapapun untuk kemudian mendapatkan perenungan Al-Quran. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, maka silakan dengan terjemahan. Loh itu loh, Ibu Irena Handoko itu aslinya kan dia orang Katolik. Gara-gara apa dia masuk Islam? Mendalami surah Al-Ikhlas, baru satu surah doang, dan itu yang didalami adalah makna bahasa Indonesianya. Ibu Irena Handoko tahu kan? Subhanallah. Banyak lagi orang mereka tidak bisa bahasa Arab, tapi karena dia tadabbur. Nah, saya kasih ayat Shad 29, surah Shad. Wah, itu keren banget ayatnya. Surah Shad 29, yaitu Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Ada kalimat liyadabbaru. Nah, ini surah Shad ayat 29. Masya Allah. Sebuah kitab yang sangat agung yang kami turunkan kepadanya, yang kepada Muhammad SAW, mubarakun, itu diliputi dengan semuanya adalah keberkahan. Untuk apa Allah turunkan itu? Untuk apa Allah turunkan kitab yang penuh dengan berkah itu? Liyadabbaru. Kalimat liyadabbaru itu faedahnya bahwa itu dalam rangka itu, dalam rangka dipelajari. Di situ tidak dikatakan bahwa yang bisa mempelajari khusus hanya orang Arab. Enggak ada kalimat begitu. Bisa siapa saja, bisa manusia mana saja. Lihat baru ayat ini. Betul, dia kalau bisa bahasa Arab, tapi kalau belum, maka itu bukanlah halangan. Jadi kalau kita tadi ditanyakannya bahwa gimana supaya kita ini lebih meresapi Al-Quran, silakan baca terjemahannya. Atau kalau level yang lebih lagi adalah bacalah kitab tafsir yang ringkas-ringkas. Ya, insya Allah bisa. Jadi kita tahu, misalnya contoh gini ya, kita baca bahwa Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa sih itu? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Kenapa alhamdulillah? Kenapa segala puji? Pernah nggak kita merenungi? Itu kalau orang sholat, wajib nggak dia membaca Al-Fatihah itu? Wajib kan? Kalau orang lagi di rumah sakit, dia sholat, wajib nggak dia baca itu? Dia lagi sakit, bahkan sakit yang sudah sangat level akut, tapi dia membaca segala puji bagi Allah. Kepikiran kan kita? Orang yang lagi menderita, orang yang lagi begitu kepayahan, tapi dia membaca kalimat segala puji bagi Allah. Gimana ya? Orang yang mungkin terlibat dalam utang yang besar, yang mungkin dia belum tahu jalan keluarnya buntu, tapi kalau pas dia kemudian terdorong sholat, pas dia baca sholat apa? Kan dia bersungguh sama Allah. Padahal dia dalam keadaan, istilahnya dalam keadaan yang sesusah itu, dalam keadaan yang seribet itu, dalam keadaan yang selemah itu, tapi dia membaca ayat Alhamdulillah. Itu supaya mengingatkan kita bahwa kalau dibandingkan penderitaan kita, kesulitan kita, kesakitan kita, bahkan mungkin yang sudah sebegitu lama, itu kecil sekali dibandingkan nikmat Allah itu. Kenapa? Bahkan orang sakit, orang lagi di penjara, di tahanan, dia bacanya Alhamdulillah juga, dia tetap bersyukur sama Allah. Itu kalau kita mendalami seperti itu, Alhamdulillah, kita jadi ingat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Alhamdulillah itu lillah, khusus miliknya Allah.
Karena Allah itu Rabbinal Alamin, zat yang memelihara, zat yang mengatur. Namanya mengatur gimana sih? Bahwa semua kejadian itu urut-urutannya Allah yang berkehendak. Dan kalau Allah berkehendak, semua itu dalam rangka kebaikan hamba. Cuma hamba nggak sadar aja. Itu contoh perenungan. Bisa pakai bahasa Indonesia itu nggak? Barakallahu fiik. Baik, ada yang lain? Dan Al-Quran itu dikatakan sebagai pedoman hidup dan Al-Quran sebagai syafi'an li ashabi, sebagai sahabat bagi yang membacanya, begitu juga jadi hujjah bagi yang membacanya. Tapi di sisi lain, selain al-Qasri tadi, ada juga hadis yang mengatakan rubba biqari al-Quran wal Quran yal'anhum. Banyak orang yang baca Quran, tapi Al-Quran malah melaknatnya. Ini gambarannya seperti apa saja? Ya, setelah hari doa terima kasih Ustaz Budi. Ya, itu ungkapan ada yang menisbatkannya kepada seorang tabi'in Maimun bin Mihran, yaitu kam min qari'in ya wal Qur'anu yalaunahu. Alangkah banyaknya orang yang membaca Quran, rajin banget baca Quran, tapi justru Al-Quran malah melaknatnya. Wah, ini harus kita renungi. Jangan sampai kita masuk ke situ ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini ya, itu Al-Quran pas kita baca, kan kita bunyikan lafadznya. Kita baca Alhamdulillah, atau misalnya kita baca yang berupa hukum, bahwa itu adalah perintah wa aqimus sholat. Kita baca aqimus sholat, terus kita enggak sholat, apa yang terjadi? Quran melaknat kita. Kutiba alaikumus syiyam, terus kita enggak puasa, Quran melaknat kita. Lo ngapain dibaca itu Quran kemudian isinya dibelakangi? Meskipun itu suaranya merdu, lantunan bacaannya dia baca, tapi kemudian isinya dia lempar ke belakang, Quran melaknatnya. Coba deh, kalau kita ambil ilustrasi misalnya, ada sebuah aturan dalam instansi itu kan jelas, poin 1, pasal 2, 3, atau ada segala. Itu karyawan disuruh belajar. Terus bahkan ada karyawan yang saking rajinnya hafal. Mungkin orang kemudian masuk ke wah hebat nih orang. Ternyata dia karena nggak ngerjain, maka bosnya marah nggak? Dia omelin tuh, lo bukan tugasnya ngapalin, tugasnya adalah ini dikerjain. Sama aja begitu. Bahkan yang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu yang bisa menyebabkan Al-Quran kemudian tadi disebut melaknat. Kam min qari'in Al-Quran, atau ada dalam mengatakan kam min talik tilawah Al-Quran, tetapi wal Quran yal'anuhu, Quran justru melaknat. Dia baca wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah haramkan riba, Allah larang riba, tapi dia malah bertransaksi riba. Fahkum bainahum bima anzalallah, terakat hukum yang datang dari Allah, tapi justru menerapkan hukum sekuler. Yang mana Al-Qurannya itu? Atau misalnya disuruh kita berbakti kepada orang tua. Kata orang bukan la ta'budu illa iyyah. Ini katakan wa bil walidaini ihsana. Wajib kalian melakukan birrul walidain. Terus kita durhaka sama orang tua. Itu Quran melaknat kita. Jadi maksudnya kurang lebih bahwa sekalipun Quran sudah dibaca, sekalipun Quran sudah dihafal, bahkan sudah dia pahami, tapi tatkala dia tidak mengamalkannya, maka Quran akan melaknat dirinya. Waliyadzubillah. Makanya itu disebut dengan istilah pada dalam surah Al-Jumu'ah, yaitu apa? Dia seperti keledai, ya kan? Kamasalil himari yahmilu asfara. Waduh, sadis banget ya. Mau nggak kita disamain sama keledai? Gak ada yang mau orang seganteng kayak gini. Tapi itu Quran yang menyamakannya. Kenapa? Justru itu orang yang alim yang dibicarakan, itu orang ulama yang disindir di situ. Mereka seperti keledai, kamatsalil himar, seperti keledai yang dia tahu ilmu, tahu tentang Quran, tapi justru cuma dibawa-bawa doang, cuma buat hiasan di podium-podium doang, nggak dipakai. Allahu a'lam. Semoga kita dirahmati dengan Al-Quran, bukan justru dilaknat oleh Al-Quran. Barakallahu. Baik, alhamdulillah, karena waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini, begitu mohon untuk memimpin doa. Mudah-mudahan
segala amaliyah kita di sepanjang Ramadan ini, baik saum, qiyam, tilawah dan yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa wara'an fid din. Waj'alna hudatan muhtadin waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yarfa'u, wa 'ilmin la yusma'u, nafsin la tashba'. Allahumma ij'al khayra umrina wa akhirahu wa khayra a'malina khawatimahu wa khayra ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, al-batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma sallim akhwana bisa'ir buldani muslimin, Allahumma ansur ikhwana al-mustadafin al-mazlumin al-mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi iman kita, dan untuk file materi kajian hari ini bisa dipelajari kembali di WA Group Jemaah Amiktas di Migas. Dan untuk besok ini adalah kajian spesial Ramadan terakhir. Berjumpa dengan Pak Syes di Migas, Pak Rizwi Ihsan, dengan tema Muhasabah Akhir Ramadan. Terima kasih. Ditutup dengan doa hadis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.